Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Saputri dengan NIM 41818111021. Dalam memenuhi nilai tugas besar 2 saya, maka saya akan mempresentasikan materi pembahasan tentang menyusun work breakdown structure dan estimasi penyelesaian proyek pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Work breakdown structure. Apa itu work breakdown structure? Oke, singkatan dari work breakdown structure adalah WBS, yaitu tools yang berguna untuk mengembangkan proyek dalam dan menghubungkan proyek skop ke jadwal dan anggaran. Pada WBS menyediakan framework untuk mengembangkan rencana taktikal untuk menyusun pekerjaan proyek. Ruang lingkup proyek pun dibagi ke deliverable yang akan lebih mudah diatur, yang termasuk deliverable produk dan proyek. Secara garis besar, WBS menyediakan semua pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim proyek. Work package atau uraian dari WBS. Apa itu work package? Dasar logikal untuk menetapkan aktivitas proyek dan menugaskan resource untuk aktivitas tersebut sehingga semua pekerjaan proyek diidentifikasi. Work package memungkinkan untuk mengembangkan project plan, schedule, dan budget, kemudian memonitor kemajuan proyek tersebut. Oke. Di sini ada gambar hierarki pada work package. Yang pertama ada project, yang kedua fase, di bawah fase ada deliverable. Fase itu dibagi menjadi 2, ada deliverable dan milestone atau fase completion. Di dalam deliverable itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada activity atau task, dan yang kedua itu ada milestone atau deliverable completion. Oke, selanjutnya deliverable dan milestone. Apa itu deliverable? Deliverable itu berwujud dan dapat diverifikasi, termasuk seperti report, presentation, plan, prototype, dan final system aplikasi. Contohnya adalah prototype GUI. Dan yang kedua ada milestone. Apa itu milestone? Kejadian penting atau pencapaian yang memberi bukti jika deliverables sudah tercapai atau sebuah fase telah selesai. Contohnya, penerimaan resmi GUI oleh stakeholder. Dan pada milestone tersebut, ini memberi keuntungan. Ada 2 keuntungan di antaranya. Yang pertama, time proyek akan lebih fokus. Yang kedua, mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi pada proyek tersebut. Next, penyusunan WBS. Oke, dalam penyusunan WBS ini mungkin ada beberapa versi ya, sampai semua orang itu merasa nyaman dan yakin bahwa semua aktivitas kerja telah masuk di dalamnya. Di sini ada 2 contoh dari penyusunan WBS. Yang pertama ada DSC, yang kepanjangan dari Deliverable Structure Charts. Yang kedua ada DDT, kepanjangan dari Deliverable Definition Table. Apa itu DSC? DSC itu adalah menunjukkan keseluruhan komponen yang harus diikutsertakan dalam sebuah program pada level atas, di mana komponen ini diatur atau disusun menggunakan format hierarki yang menyiratkan urutan, pilihan, dan perulangan. Dalam kata lain, structure chart menggambarkan rincian dari konfigurasi sistem ke level yang lebih dapat diatur dan lebih sederhana lagi. Sedangkan DDT ini digunakan untuk menetapkan skop pada proyek. Next, ada project estimation. Ini sudah masuk ke bagian yang kedua setelah WBS pada pembahasan materi kali ini ya. Project estimasi. Apa itu project estimasi?
Setelah deliverable proyek dan aktivitas didefinisikan, aktivitas dalam manajemen itu sama juga mengestimasikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau tes. Karena pada umumnya resource biasanya itu melakukan spesifik tugas. Biaya yang terkait dengan resource tersebut pun harus dialokasi sebagai bagian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan ada beberapa teknik estimasi dalam suatu proyek, yaitu ada 5. Pertama, guesstimating. Yang kedua, Delphi Technique Q. Yang ketiga ada time boxing. Yang keempat ada top down. Dan yang terakhir ada bottom up. Kita jelaskan dari satu persatu tekniknya. Yang pertama, guesstimating. Ada 4 poin di sini. Yang pertama itu berdasarkan perkiraan tanpa bukti dalam schedule dan budget. Yang kedua, bukan metode yang baik. Justru metode ini biasa digunakan oleh project manager itu yang belum berpengalaman. Yang ketiga, dampak yang bisa terjadi. Ada dampak dari penggunaan teknik tersebut, yaitu waktu penyelesaiannya yang lama, kurang kualitas, tidak memenuhi harapan pada setiap klien. Dan yang terakhir itu solusi yang bisa ditawarkan memberikan interval angka. Oke, kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu Delphi Technique Q. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu melibatkan banyak ahli. Yang kedua, setiap expert membuat estimasi masing-masing. Yang ketiga, estimasi akan dibandingkan jika dua hal ini terjadi. Pertama, jika masuk akal, sepakat, baru dapat dibuat average. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah jika tidak sepakat akan dikembalikan ke masing-masing expert untuk dilihat perbedaan dan akan dibandingkan kembali sampai sepakat. Yang keempat, poin keempat adalah membutuhkan waktu dan biaya besar tapi efektif dalam mengurangi margin yang error. Kesimpulannya adalah pada Delphi Technique Q ini merupakan teknik yang memang sangat efektif pada estimasi setiap pekerjaan estimasi proyek ini, tetapi memang membutuhkan jangka waktu yang lama dan biaya yang cukup besar pada proyek tersebut. Sedangkan di teknik yang ketiga itu ada time boxing. Apa itu time boxing? Sebuah box waktu dialokasikan ke aktivitas atau teks berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya, jika efektif, maka tim akan lebih fokus. Jika tidak efektif, meningkatkan stres atau tekanan pada tim yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Lalu, selanjutnya, di teknik keempat itu ada top down. Apa itu top down? Yang pertama, poin pertama itu estimasi schedule dan cost keseluruhan proyek, berapa lama penyelesaian proyek dan beberapa biaya yang diperlukan. Yang kedua, schedule dan cost ditentukan secara langsung oleh upper management. Yang ketiga, penentuan estimasi sebagai respon terhadap business environment. Yang keempat, project manager bertanggung jawab untuk membuat estimasi schedule atau budget ke setiap aktivitas WBS. Di sini ada teknik yang terakhir, yaitu bottom up. Apa itu bottom up? Estimasi dengan membagi proyek ke modul kecil dan kemudian estimasi secara langsung waktu dan usaha dalam person hours, person week, atau person months untuk setiap modulnya. Yang kedua, WBS memberikan dasar untuk estimasi bottom up. Yang ketiga, manajer proyek atau tim proyek dapat memberikan waktu estimasi untuk masing-masing aktivitas. Dan yang terakhir itu ada total waktu dan biaya terkait untuk masing-masing aktivitas memberikan dasar bagi target schedule dan budget proyek. Oke? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam berkata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya. Bye-bye.